Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, nggak perlu cari tahu kisah ini fiksi atau asli, di mana kejadiannya, kapan, siapa orangnya, nggak usah cari tahu, ambil hikmahnya aja. Kisahnya itu gini, ada suatu kelompok pertemanan lah, sekelompok gitu, orang-orang entah laki-laki semua, entah perempuan semua, pokoknya ada suatu kelompok perkumpulan. Saya umumkan aja ya, diumumkan ceritanya, nggak dikhusus. Sekian lama, beberapa bulan atau beberapa tahun menjalin pertemanan biasa, pertemanan kumpul-kumpul dan lain-lain. Ada beberapa orang yang udah nggak mau gabung lagi, di rumah aja, atau mainnya di luar dengan teman yang bukan kelompok itu. Pindah teman lah, pindah tempat main lah, atau di rumah aja nggak mau main, malas main. Kebanyakan orang awam, orang biasa, masyarakat biasa memandangnya, memandang jelek orang yang nggak suka main, nggak pergaulan. Dia kenapa sih, ada masalah tah, apa tah, oh nuduh segala-gala. Padahal setelah diselidiki, ternyata dia nggak bisa main tuh karena memang teman-temannya. Dia nggak mau main lagi karena teman-temannya. Dia nggak menemukan kenyamanan. Inilah perlunya memahami bermacam-macam karakter. Kalau dalam pertemanan, dalam perkumpulan, dalam perkelompokan nggak ada yang namanya saling memahami karakter, habislah sudah. Nggak ada yang bagus dalam pertemanan itu. Jadi yang namanya karakter itu kan beda-beda. Orang tuh beda-beda. Ketika kita ngomong A, didengar oleh 10 orang, mungkin ada satu yang tersinggung, yang lainnya biasa-biasa aja. Ketika kita bersikap A, 10 orang yang menanggapinya, mungkin ada 2 orang yang tersinggung, yang lainnya biasa-biasa aja. Nah, itu perlunya kecerdasan, perlunya kita kengalahan. Kengalahan itu apa ya? Kerendahan hati untuk mengalah. Kalau kita bersalah minta maaf. Kita nggak bersalah pun, tapi karena salah paham minta maaf. Jadi supaya hubungan itu baik-baik saja ya. Sama kayak di pesantren. Wah, bayangkan di pesantren ya, ratusan orang dalam satu lingkungan berputar 24 jam bersama-sama. Wah, itu kalau bukan orang yang ahli sosial, kalau bukan orang yang hatinya jembar, hatinya besar, akalnya sehat, pasti banyak percekcokan, pasti banyak keributan, pasti banyak benci, nggak betah. Makanya harus bener-bener hati jembar, hati dididik, akalnya sehat segala macam. Jadi itu ada yang gak main tuh, rata-rata yang disalahkan yang gak main. Kenapa nih sombong gak main segala macam? Padahal setelah diusut bertahun-tahun, gak tahu diusut-usut-usut, ternyata dia gak main itu ada sebabnya. Dia selalu dihina, misalkan selalu dibully, yang dianggapnya bercanda padahal dia nggak enak, nggak lagi nggak fit, lagi capek lah, terlalu banyak dibully lah, tapi dia nggak berani ngomong, yang lainnya nggak ada yang paham. Nah, makanya inilah perlunya adanya ngalah, tabayun, diobrolkan, diskusi, gentleman. Itu harus belajar ya. Kita bareng-bareng belajar dalam bergaul ya, dalam bergaul itu. Jadi kalau kata orang, nggak tahu siapa yang ngomong ya, sabar itu ada batasnya. Oh, apa namanya? Sabar itu ada batasnya. Kalau marah boleh. Orang yang ngomong nggak tahu siapa ya, tapi ya kalau yang pribadi yakini, ya kata guru-guru pribadi, sabar itu nggak ada batasnya. Yang membatasi itu ya kita sendiri. Sabar dibatasi, padahal aslinya sabar itu nggak ada batasnya, harus sabar terus. Jadi hati kitanya harus dijembarkan, diluaskan. Bahasanya sama lah kayak ini nih, kayak kata psikolog. Ini bukan berarti saya nggak setuju lalu benci ya. Kebanyakan masyarakat kalau nggak setuju itu benci, padahal benci dan nggak setuju itu jauh beda. Kita itu harus menghormati semua orang, pendapat semua orang harus dihormati walaupun kita tidak sependapat. Kalau dalam hal ilmu itu fair, nggak setuju bilang nggak setuju nggak apa-apa, nggak sependapat bilang nggak sependapat nggak apa-apa, kritik ilmunya nggak apa-apa, tapi orangnya ya tetap kita hargai, kita hormati, jangan dibenci. Nah, kebanyakan masyarakat sekarang kalau kita nggak setuju itu dibilangnya benci, berarti nggak mau bergaul, nggak sependapat, benci, membenci, pandangannya gitu. Padahal menghormati ya tetap, menghargai tetap,
nggak ada benci, nggak ada apa, tapi ya nggak sependapat ya wajar. Namanya otak manusia, pikiran manusia beda-beda, pendapat orang beda-beda, punya hak masing-masing berpendapat. Makanya dalam psikolog katanya kan, kalau orang marah harus diluapkan, marah diluapkan. Ini kontradiksi ya, kontradiksi, apa, bertolak belakang dengan yang diajarkan di dalam pengajian lah, misalkan dalam pengajian kitab, misalkan sabar itu nggak ada batasnya, dan marah itu sebenarnya itu peluapannya nggak perlu dengan marah, bisa dengan curhat, bisa dengan sikayah mengadu kepada Allah, misalkan itu cukup. Katanya kalau kita nggak curhat ke seseorang, nggak mengadu, itu nanti dipendam itu akan rusak, di dalamnya akan penyakit. Ya kita alihkanlah mengadunya kepada Allah, sikayahnya kepada Allah, atau hatinya yang dijembarkan. Misalkan kita dapat masalah nih, terus dapat hinaan, dapat apa, memang secara dasarnya kata psikolog kalau didiamkan saja di dalam, lama-lama pecah, pecah tuh udah. Nah tapi kalau kita jawab, kita besarkan ruangnya, hatinya kita besarkan, kita jembarkan hatinya, maka seberapa banyak pun hinaan, cercaan, akan tetap sabar karena jembar, hatinya luas. Nah makanya ibarat katanya kayak gas aja lah, tabung gas, dikasih gas kebanyakan lama-lama meledak, dar. Tapi kita luaskan tabungnya, gas yang masuk berapapun segimanapun nggak akan macam-macam, nggak akan meledak, karena tabung gasnya digedekan, jadi hatinya dijembarkan, diluaskan. Atau kalau mau diluapkan dengan cara yang benar, itu aja ya. Jadi bukan harus marah, bukan harus marah. Ceritanya juga yang tepat. Oh itu bahasanya panjang lah, itu bukan bahasan sekarang. Intinya gitu aja. Jadi ambil hikmahnya dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.